Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita membahas soal UPPPG untuk PGSD tahun 2021. Dan ini merupakan bagian 10. Seperti video sebelumnya, tentu video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, catatan yang pertama di sini soalnya hanya 10 soal saja. Kemudian materinya ada 8 soal tentang pedagogik, kemudian ada 2 soal tentang kepribadian, dan catatan yang terakhir tidak lupa mari kita berdiskusi ketika teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung saja ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak Dono mendapatkan peserta didik di kelas 5 selalu menolak untuk menuliskan pendapatnya di buku catatan atau papan tulis dan selesai melakukan demonstrasi di depan kelas. Nah, hal ini juga terjadi ketika Pak Dono selesai mendemonstrasikan peristiwa bahwa cahaya merambat lurus. Peserta didik cenderung bersaut-sautan secara lisan dan tidak mau menuliskan pendapatnya ketika diminta menuliskan gagasan tentang hasil pengamatannya. Hal ini membuat Pak Dono merenung diri dan bertanya-tanya, mengapa para peserta didik cenderung berbicara lisan ketika dia meminta mereka menulis? Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Dono untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah A. Meminta peserta didik membuat tulisan besar-besar bahwa mereka berjanji untuk perhatian terhadap materi pembelajaran. Yang B. Meminta setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi dengan cara menuliskan jawaban di kertas plano. Yang C. Meminta peserta didik belajar mandiri sifat-sifat cahaya. Yang D adalah memberikan tes lisan tentang sifat-sifat cahaya. Yang E adalah memberikan hukuman kepada peserta didik yang tidak bersedia menuliskan gagasan dengan berdiri satu kaki di depan kelas. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu meminta setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi dengan cara menuliskan jawaban di kertas plano. Nah, untuk soal nomor 1 ini bisa dikatakan sebagai kasus dalam pembelajaran. Jadi ini ada Pak Dono ini melakukan praktikum, bahkan dia juga sempat mendemonstrasikan, kemudian beberapa hasil demonstrasinya itu diminta, atau ada beberapa siswa juga melakukan praktikumnya diminta untuk memberi tanggapan di buku catatan dan di papan tulis. Namun siswanya sih tidak mau melakukan hal semacam itu, cenderung dia malahan berkomentar, saling saut menyaut. Jadi kalau saut menyaut nanti pasti ujung-ujungnya bakalan ribut. Nah, jadi Pak Dono ini tidak mau nih seperti ini. Kira-kira nih bagaimana solusi yang bisa Pak Dono lakukan? Nah, jadi di option A sampai dengan E ini sebenarnya tidak ada salahnya untuk dilakukan sama Pak Dono ini, tapi yang E sih lebih bermasalah banget karena sekarang apalagi Merdeka Belajar secara menghukum siswa ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Bukannya tidak bisa dilakukan lagi sih, tapi memang ada siswa yang memang dibutuhkan hukuman hal semacam ini. Tapi ini karena Pak Dono dalam kasus ini kira-kira yang mana nih solusi yang tepat. Nah, jadi dari semua option yang ini A sampai E ini yang cocok memang yang B, karena ketika Pak Dono melakukan hal semacam ini tentu mereka akan semakin leluasa untuk berkomentar, karena mungkin karakter siswa kan mungkin kalau beramai-ramai mereka bisa bersuara secara lantang, tapi kalau disuruh satu-satu kadang tidak bisa. Nah, maka dari itu mungkin jadi menggunakan kertas plano, kemudian berkomentar di sana itu membuat siswa lebih bisa mengekspresikan atau berkomentar lebih banyak lagi. Nah, jadi sebenarnya hal semacam ini sih bisa dilakukan dengan teknik lain sih sebenarnya, tapi ini yang diminta Pak Dono itu hanya mencatat untuk komentar saja ya. Jadi nomor 1 ini yang tepat adalah yang B. Oke, kita beralih ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal yang digunakan hendaknya dapat mengukur kemampuan siswa yang hendak diukur secara tepat. Nah, dengan kata lain bahwa guru yang baik dalam membuat soal harus memperhatikan reliabilitas
reliabilitas, yang B adalah tingkat kompetensi, sedangkan yang C adalah daya beda, kemudian yang D adalah tingkat kesukaran, yang E adalah validitas. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah tingkat kesukaran. Nah, jadi soal nomor 2 ini larinya ke PTK, di mana ketika kita menganalisis butir soal itu perlu kita yang namanya melakukan hal semacam ini. Nah, jadi poin di sini yang perlu teman-teman perhatikan kalau teman-teman di dunia pendidikan, kemudian ini sebenarnya bukunya udah ada, kalau nggak salah itu bukunya di Ari Kunto kalau tidak salah. Ini membahas tentang bagaimana cara kita menganalisis butir soal. Nah, di option ini ada yang tidak termasuk di dalam analisis butir soal, yaitu yang B, yaitu tingkat kompetensi. Nah, jadi yang reliabilitas, kemudian daya beda, kemudian tingkat kesukaran dan validitas ini termasuk salah satu cara kita menganalisis butir soal ketika kita akan memberikan soal kepada siswa. Oke, sekarang ini ada uraian singkat dari optionnya. Kita mulai dari reliabilitas. Jadi reliabilitas itu adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Di sini untuk yang B, tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas di dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Nah, berikutnya untuk daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pintar atau berkemampuan rendah. Nah, untuk di sini untuk indeks kesukaran yaitu bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal berkisar antara 0 sampai dengan 1. Indeks kesukaran menunjukkan taraf kesukaran soal, artinya semakin besar indeks tingkat kesukaran soal yang diperoleh, maka soal semakin mudah. Nah, untuk validitas di sini merupakan sebuah bentuk dari pengacauan kepada sebuah tes dari melakukan pengukuran dan juga apa yang dimana akan dilakukan diterima untuk melakukan pengukuran. Nah, jadi dari reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, validitas ini memiliki rumusnya masing-masing. Nah, apabila teman-teman nih udah melakukan PTK, sebenarnya kita juga bisa menghitung masing-masing poin yang tadi itu. Jadi biasanya ketika kita menghitungnya, kita akan menggunakan sebuah kolom soal. Misalnya soal nomor 1 ini kira-kira si A ini poinnya dapat 1. Untuk taraf kesukaran kadang kita membuat 0 atau 1. Kalau dia betul kita kasih poin 1, kalau salah 0. Nah, nanti ini kita hitung. Nah, kalau kita bahas di sini kayaknya agak panjang lebar. Tapi untuk soal nomor 2 ini saya ingat betul di Retaker ini soalnya muncul ya. Jadi teman-teman silahkan pelajari PTK dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, ketika Anda melihat ada ketidaktegasan dalam penerapan aturan kedisiplinan di sekolah, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah, nah ini lari ke kepribadian ya. A. Mengajak usulan secara personal kepada sekolah tentang aturan kedisiplinan. Sedangkan yang B. Meminta bantuan guru yang bertugas untuk lebih menerapkan aturan lebih tegas. Nah, yang C. Memilih untuk bersikap biasa saja karena sudah ada guru lain yang mengatur. Sedangkan yang D sini mengajukan usulan saat rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan kedisiplinan. Yang E. Mengajak berdiskusi guru yang diberi tugas khusus menegakkan kedisiplinan. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu mengajukan usulan saat rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan kedisiplinan. Nah, untuk masalah soal kepribadian, saya rasa nih teman-teman sudah bisa memberi jawaban yang tepat karena di option di sini juga tidak ada yang mengecoh sama sekali. Jadi, tentu teman-teman untuk soal nomor 3 ini langsung bisa menjawabnya.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini juga larinya ke kepribadian juga. Jadi soalnya semacam ini. Seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah sering penjemputannya terlambat. Nah, sehingga harus menunggu di sekolah sampai sore. Sebagai guru yang bertanggung jawab memonitor keadaan siswa di sekolah, maka yang harus dilakukan adalah A. Menyerahkan pengawasan siswa kepada penjaga sekolah sampai pihak keluarga datang menjemputnya. Sedangkan yang B. Menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepulangan siswa kepada wali kelas yang bersangkutan. Nah, yang C di sini meminta siswa untuk sabar menunggu sampai pihak keluarga datang menjemputnya. Yang D memastikan bahwa siswa telah meninggalkan sekolah dan dijemput pihak keluarganya. Yang E meminta kepada pihak keluarga agar tidak terlambat menjemput sehingga tidak menambah beban guru piket. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu memastikan bahwa siswa telah meninggalkan sekolah dan dijemput pihak keluarganya. Nah, sekali lagi kalau soal kepribadian ini saya percaya kepada teman-teman ini sudah bisa menjawab. Tinggal memperhatikan optionnya karena di sini tidak ada option yang terlalu mengecoh. Jadi, teman-teman bisa langsung memilih jawaban yang tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini, perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. Yang pertama ini ada menyusun perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, membuat peta konsep materi esensial. Sedangkan yang ketiga, mengelola kelas dan lingkungan belajar. Yang keempat ini mengidentifikasi materi ajar yang memicu miskonsepsi. Yang kelima adalah menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. Nah, guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru yang merupakan kemampuan guru untuk A, 3 dan 5. Yang B adalah 2 dan 5, sedangkan yang C adalah 2 dan 4, dan yang D adalah 1 dan 3, sedangkan yang E adalah 4 dan 5. Nah, jadi pertanyaannya ini ada 1 sampai dengan 5 poin. Nah, kira-kira nih contoh guru atau hal tindakan yang guru lakukan yang mencerminkan bahwa kompetensi pedagogiknya itu ada atau yang dimiliki. Nah, jadi kira-kira ini dari poin 1 sampai 5 ini mana yang mencerminkan guru yang kompetensi pedagogiknya profesionalnya, istilah kompetensi pedagogiknya baik. Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 1 dan 3. 1 dan 3-nya adalah menyusun perencanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah mengelola kelas dan lingkungan belajar. Nah, jadi sebenarnya untuk poin 1 sampai nomor 5 ini harus guru miliki, tapi ini karena diminta adalah kompetensi pedagogik dan optionnya yang tepat adalah 1 dan 3, maka jawabannya adalah yang D. Oke, di sini uraiannya sebenarnya udah muncul uraiannya karena saya lupa tadi menganimasikan. Jadi kita mulai aja di sini. Untuk kompetensi pedagogi guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Nah, di sini setidaknya ada 7 nih aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai. Nah, yang pertama di sini adalah karakteristik para peserta didik. Maksudnya adalah kita harus lebih mengenal nih peserta didik kita itu kayak gimana, karena karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Nah, kita menjadi guru yang lebih baik atau guru yang menguasai pedagogik, setidaknya harus kita benar-benar istilahnya bergaul atau memahami tentang karakteristik peserta didik. Kemudian di sini ada teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, kemudian pengembangan kurikulum, guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Nah, jadi untuk menyusun silabus, sebenarnya untuk silabus itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kita tinggal mengambil RPP atau maksudnya membuat RPP sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, tapi di sini untuk sekolah penggerak ini ternyata sekarang itu kita dibebaskan untuk memilih materi apa aja yang perlu kita ajarkan. Yang terpenting adalah di sekolah penggerak itu pasenya, karena sekarang untuk di sekolah penggerak itu pasenya harus kita sesuaikan dengan usia anak. Nah, jadi untuk pase yang mana, materi yang mana yang cocok untuk anak, sebenarnya udah disiapkan oleh pemerintah, tinggal kita yang analisis atau kira-kira bagian mana yang perlu dipelajari oleh peserta didik kita. Nah, berikutnya di sini
pembelajaran yang mendidik, kemudian ada pengembangan potensi para peserta didik dan cara berkomunikasi. Kemudian di sini adalah penilaian dan evaluasi belajar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini, di masa pandemi COVID-19, semua sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring sangat mengandalkan peran teknologi informasi dan komunikasi, merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses pembelajaran yang mengutamakan kemampuan keterampilan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, di antaranya yang digunakan adalah YouTube dan Google. Hal ini menunjukkan bahwa TIK dapat digunakan sebagai A, media untuk kemandirian dan pembelajaran, yang B adalah alat membentuk karakter peserta didik, yang C adalah media komunikasi peserta didik dalam pembelajaran, yang D adalah kegiatan inovasi dalam pembelajaran, yang E adalah media kolaborasi aktivitas peserta didik. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi yang tepat tentu jawabannya adalah yang A, yaitu media untuk kemandirian dan pembelajaran. Nah, untuk soal nomor 6 ini terkait dia dengan kasus, maksudnya ini tipe soal kasus, ini bukan paling sering sih, tapi suka muncul juga di soal retakar ataupun UP. Nah, di sini UP pertama maksudnya, jadi apalagi di masa COVID-19 ini juga bakalan suka muncul, tinggal dipelajari teman-teman. Nah, untuk optionnya ini sebenarnya ada beberapa yang tidak ada salahnya juga. Tapi yang salah di sini ada yang B, alat membentuk karakter peserta ini bukan jawaban yang tepat, tapi C dan D. D, E ini sebenarnya juga bisa, tapi ya yang tepatnya itu yang A ya. Oke, di sini ada sedikit uraiannya tentang manfaat penggunaan TIK. Jadi pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga adalah membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Kemudian yang keempat adalah mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Ibu Agni cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Dalam proposal PTK yang disusunnya, hipotesis dari rumusan PTK Bu Agni adalah A. Perkembangan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang B adalah pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang C adalah pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa. Yang D adalah pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok heterogen meningkatkan pemahaman siswa. Yang E adalah pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Oke. Untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat adalah Oke, nah jadi jawaban soal nomor 7 ini yang tepat adalah yang E, yaitu pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Nah, jadi sebenarnya untuk hipotesis yang ini dari option A sampai E ini sih tidak ada salahnya. Tapi kita kembali ke soalnya. Jadi perlu ada ketelitian kita di sini. Karena di sini yang dikatakan Ibu A ini adalah melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Jadi narasinya tidak ada berkelompok, kemudian tidak ada kelompok yang heterogen dan segalanya. Jadi ini ketelitian kita perlu kita perhatikan. Makanya di sini untuk option yang tepat adalah yang E, karena konteks atau yang narasi yang dibicarakan Bu Ani ini adalah bimbingan belajar kepada siswa. Jadi sekali lagi teman-teman harus benar-benar memperhatikan narasi soal yang digunakan, karena bisa saja teman-teman nanti akan terkecoh dengan kelompok heterogen dan secara berkelompok, dan ada beberapa kata yang lainnya yang tidak dicantumkan di narasi, tapi teman-teman bisa saja memilih itu. Jadi ini sekali lagi teman-teman perlu memperhatikan hal tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8, salah satu KD kelas 4 di sekolah dasar adalah sebagai berikut. 3.7 yaitu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Indikator pencapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan karya tersebut bagi pembelajaran di kelas 4 SD adalah A. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang B adalah peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis sumber cahaya. Yang C. Peserta didik dapat memberi
membuat model loop, sedangkan yang D adalah peserta didik dapat menjelaskan pengaruh cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman, yang E adalah peserta didik memahami sifat cermin datar. Nah, untuk halaman nomor 8 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu peserta didik dapat membuat model loop. Nah, untuk soal nomor 8 ini di video sebelumnya tentang model soal yang suka muncul ini sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa model soal yang sering muncul. Salah satunya seperti model soal nomor 8 ini. Jadi ini KD-nya udah diketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah indikator yang tepat. Tapi bisa saja nanti ada soal yang indikatornya udah disebutkan, tapi KD-nya belum kita ketahui. Nah, jadi cara kita menganalisis atau mencari jawabannya adalah menganalisis kata-kata operasional yang digunakan, atau kita menggunakan rumus taksonomi Bloom. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 8 yang 3.7 ini udah saya merahkan, yaitu menerapkan. Nah, jadi menerapkan itu ternyata adanya di C3. Nah, jadi di C3 ada. Jadi optionnya harus antara C3 atau boleh dari atas C3. Jadi tidak boleh di bawah dari C3. Ini sebenarnya di video-video sebelumnya juga pernah saya jelaskan bahwa untuk kata-kata operasionalnya itu kalau dia C3 yang dicari, otomatis langkah pertama kita mencari adalah yang C3 dulu yang kita cari. Tapi kalau di optionnya tidak ada yang C3, boleh kita memilih yang atas dari C3-nya, boleh C4, C5, dan C6-nya. Oke, di sini kita ke optionnya. Nah, di optionnya yang A ini kata operasional yang digunakan adalah menjelaskan. Nah, menjelaskan itu adanya di C2. Nah, yang B menyebutkan di sini adanya di C1. Nah, sedangkan yang C adalah membuat, ini adalah C6. Yang D adalah menjelaskan adalah C2. Yang E memahami yaitu C2. Nah, jadi di atas C3 itu ada yang katanya membuat. Makanya di sini jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, seorang guru kelas 4 menuliskan indikator siswa dapat membedakan antara tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tindakan proses berpikir. Yang di A ini ada teks tertulis, yang B adalah lembar observasi, yang C adalah tes lisan, yang D adalah pilihan ganda, yang E adalah penugasan, sedangkan yang F adalah skala sikap. Nah, teknik penilaian sesuai adalah yang A adalah BCF, sedangkan yang B adalah ABC, sedangkan yang C adalah DEF, D adalah BDF, sedangkan yang E adalah ACE. Nah, kira-kira nih teknik penilaian untuk mengukur pengetahuan. Jadi yang ditanyakan adalah untuk mengukur pengetahuan. Nah, jadi yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu ACE. Oke, jadi uraiannya di sini untuk teknik penilaian, apalagi di bagian pengetahuan, yang biasa digunakan tentu adalah tes tertulis, kemudian ada tes lisan dan penugasan. Nah, untuk option yang B, lembar observasi ini biasanya bisa kita lakukan teknik penilaiannya itu ketika kita menilai keterampilan, juga bisa kita menggunakan lembar observasi, kemudian kita bisa menggunakan di sikap juga, kita menggunakan lembar observasi untuk menilai sikap. Nah, sedangkan di sini ada yang D itu pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini kan termasuk dia di dalam tes tertulis. Jadi udah bukan jawaban. Nah, untuk skala sikap. Nah, skala sikap ini tentunya untuk pengukuran atau penilaian sikap. Nah, jadi maka dari itu silakan teman-teman mempelajari tentang teknik penilaian. Misalnya pengetahuan itu cocoknya kita lakukan apa. Kemudian penilaian sikap, penilaian sosial, penilaian keterampilan, kira-kira teknik penilaiannya cocok yang mana. Ini perlu teman-teman catatlah sedikit supaya teman-teman nanti kalau ada soal tentang keterampilan atau yang lainnya bisa teman-teman jawab teknik penilaiannya. Oke, kita lari ke soal nomor 10.
Nah, untuk soal nomor 10, Bu Ninu, guru kelas 2 SD, akan mengajarkan materi membaca cerita narasi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, beliau sedang memikirkan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan kecakapan abad 21, yaitu HOTS dan 4C. Nah, salah satu kegiatan pembelajaran dapat direncanakan oleh Bu Ninuk adalah siswa berkelompok dan membahas materi rapat intonasi. Yang B adalah semua kelompok saling mengomentari, sedangkan yang C adalah siswa saling mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok. Yang D adalah siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Yang E adalah siswa menyimak penjelasan guru melalui tayangan PowerPoint. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu siswa saling mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota ke kelompok. Oke, di sini uraiannya adalah keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C, kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. HOT yang merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, untuk menggambarkan hal ini, jadi perlu kita memperhatikan optionnya. Misalnya option yang A, siswa berkelompok dan membahas materi dalam rapat intonasi. Ini sudah ada komunikasinya. Ini juga critical thinkingnya mungkin ada di dalam komunikasi kelompok tersebut, tapi belum bisa dikatakan berkolaborasi. Bisa sih dikatakan kolaborasi, tapi dalam ranah kecil, ya. Nah, semua kelompok saling mengomentari. Nah, ini juga bisa sih dikatakan komunikasi kolaboratif juga bisa. Kemudian adalah yang C ini siswa saling mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok. Nah, berarti setiap kelompok ini kan istilahnya udah presentasi nih. Berarti ini bisa dikatakan mereka udah kreatif nih. Maksudnya kreatifnya kan dari hasil kelompoknya, misalnya terkait dia narasi, kemudian lafalnya, kemudian intonasi yang digunakan. Itu kan mereka udah diskusi nih sama kelompok. Bahkan ini mereka ditampilkan. Ya. Nah, jadi di sini ada aksinya juga untuk yang C, dan aksi dari hasil diskusi kelompoknya ini bakalan dikomentari nih oleh kelompok yang lain. Jadi ini juga bisa dikatakan critical thinking mereka udah main. Kemudian kolaboratifnya juga udah main. Nah, jadi makanya di sini untuk soal nomor 10 ini yang tepat tentu adalah yang C. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya atau ada beberapa kesalahan pembahasan saya, silakan beri kritik dan saran. Oke, sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.